Selamat siang. Akhirnya kita sampai di Gereja Merah. Kira-kira siapa saja yang akan kita temui di sini? Ya, ini suasana gereja kalau hari Rabu. Tapi ini beda karena tidak ada pelayanan, sehingga Rabu ini kegiatannya. Selamat siang Om. Selamat siang. Ini Om Ferry, papanya Aldo yang kemarin. Oh, ini ada Om Eng. Siang Om. Selamat siang. Lagi ngevlog Om Eng. Siang Bu Nuni. Selamat siang. Mamanya Nita. Apa kabar? Salam sehat. Amin, sehat selalu. Nah, kalau hari Rabu gini, biasanya sih kalau malam kita ada kebaktian. Bentar, gimana nyuting wajahku sendiri. Biasanya kalau malam kita ada kebaktian. Tapi karena ini ada COVID, sehingga kita tidak ada kebaktian. Kita adanya itu kebaktian di rumah, membagikan warta. Membagikan tata ibadah. Nah, ini tata ibadahnya. Biasanya tata ibadahnya ini sudah ada di WA, cuman kan tidak semua jemaat bisa pakai WA kayak gitu, sehingga yang oma-oma, opa-opa ini perlu dibagikan. Jadi hari ini kita akan keliling ke rumah oma opa. Sambil jalan, aku mau ngevlog dulu cerita kegiatan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa lagi kulakukan. Yang bisa kulakukan, untung ya aku masih bisa bekerja, dalam artian kegiatan siaran, kegiatan rutin pekerjaan di Diskominfo sehari-hari itu masih bisa kulakukan seperti itu. Wih, hidung aku. Nah, terus yang lain adalah berolahraga rutin, karena memang ini wajib. Jadi kita harus senantiasa olahraga biar kita itu terhindar dari penyakit, agar imunnya tinggi. Terus kegiatan ibadah ya tetap bisa dilakukan, cuman sekarang bedanya tidak lagi bisa dilakukan bersama. Semua harus dilakukan sendiri-sendiri dan mandiri. Terus kegiatan nulis-nulis masih bisa dilakukan. Yang nggak bisa kulakukan adalah mengajar. Jadi ini yang mengurangi sekali penghasilan bagi saya pribadi. Itu adalah tambahan-tambahan penghasilan seperti ngajar, jadi narasumber, menjuri, kayak gitu. Kalau apa itu namanya, dari ibadah itu kan nantinya kembali lagi ke persembahan ya, atau untuk kegiatan-kegiatan pelayanan, jadi itu nggak aku hitung. Cuman yang memang paling berkurang banyak dan mengakibatkan kondisi perekonomian pribadi ini akhirnya nggak stabil itu yang dari kegiatan-kegiatan macam tadi. Nah, caranya aku harus gimana? Ini rasanya harus mulai nyoba nulis. Maksudnya nulis secara aktif biar banyak dimuat, biar bisa stabil semua. Oke, kita sudah sampai di rumah emak yuk. Kita ketemu Bung Abe. Siang, dan mumpung lagi di gereja dari acara Kudus. Nih di sebelah saya ada Ibu Pendeta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, kita ngevlog ya Bu ya. Boleh deh. Buat isinya YouTube aku. Bu, ini sudah berapa lama kita nggak ibadahnya Bu? Nah, ibadah bersama di gereja yang rutin itu sejak tanggal 23 April. Berarti
kurang hampir 3 minggu ya Bu ya. Iya, nyaris deh. Hampir 3 minggu. Kalau aku ngerasanya itu hampa. Rasanya kalau waktu kemarin Paskah itu kayak bukan hari raya. Iyalah, aduh, kayak apa ya? Ya memang ini sesungguhnya saya katakan inilah Paskah yang sejati. Ketika kita menyadari bahwa dunia pun dicekam oleh rasa takut yang begitu akut dalam setiap kita. Ada berita-berita duka, kesedihan, kehilangan, dan itu secara beruntun, tidak berhenti. Baik itu di Makassar, di Medan, di Jakarta, di mana Tuhan sepertinya itu ya. Iya, tapi untung di Probolinggo enggak ya Bu ya. Iya, tetapi ini juga satu autokritik untuk kita ya. Kalau kita merindukan Tuhan, kita pikir kita ibadah di gereja, padahal kita tidak bergereja. Kita hanya sekedar datang, tunjukkan eksis kita, tapi sebenarnya hati dan jiwa kita di mana? Rutinitas ya Bu ya. Iya, formalitas supaya orang lihat kita beragama, beribadah, padahal Intinya nol. Intinya nggak ibadah gitu. gitu. Bu, aku bukan semalam, tapi waktu Paskah dari hari Minggu ke Seninnya itu aku sempat baper. Bapernya ya, ya karena ini kan di zaman corona itu manusiawi, kayak khawatir akan hari esok gitu. Jadi kayak, duh makan apa ya aku besok ini gitu. Karena kalau sebelum corona kan banyak pekerjaan, terus habis itu kesana kesini. Banget. Terus setelah corona langsung tiba-tiba semua kayak zet hilang. Blank. Terus aku sampai WA, mungkin WA-nya ke Oma Ana ya, rekan sepelayanan. Oma, apa sih kira-kira maksud Tuhan itu? Bu, apa ya Bu? Kira-kira Bu? Ya Tuhan Biar kita menguji sampai di mana ketahanan kita. Kan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap percaya pada janji-janjinya. Dan apakah kita percaya pada janji Tuhan? Dan sekarang inilah waktunya kita peka bahwa ada kekuatan-kekuatan yang lain yang mencoba merobek, bahkan juga merusak, mengkerutkan makna dari kedekatan kita satu terhadap yang lain. Apakah dengan human distancing ya? Iya, Bu. Itu kita semakin jauh. Justru Tuhan, kalau menurut kitab suci, Tuhan itu mencari manusia untuk datang mendekat. Dia mau menjadi sekutu kita. Nah, mari kita lihat, memang ini memang ada hutang beban di hati saya, rindu sih untuk berbagi bagi jemaat-jemaat yang mau kena imbas. Pasti ada kerinduan. Tetaplah berdoa, toh Tuhan menyentuh hati setiap mereka yang mau berbagi, peduli. Inilah saatnya bahwa kehidupan insani kita digugah. Apakah kita masih manusia-manusia Allah yang peduli? Iya. Bu, boleh tapi kan baper itu boleh Bu. Oh, itu manusiawi banget, insani, kenapa enggak? Iya. Tapi jangan kalah dengan keyakinanmu, percaya pada Allah yang memelihara hidupmu. Perhatikan burung pipit di udara. Dia tidak menanam, dia tidak menuai, tapi Tuhan memberi makan. Tapi dikasih makan tiap hari. Nah itu loh, Stevie kan lebih dari burung pipit. Mama mia. Amin Bu. Boleh diceritakan nggak Bu aktivitas kalau di keseharian akhirnya ketika kita tidak ada ibadah lagi nanti malam, biasanya kalau Ibu ngapain? Selalu baca, siapkan materi, dan juga memang ada laporan-laporan yang harus diperiksa teliti lagi untuk pelaporan baik sinodal maupun Di juga sini ya Bu ya. kewajiban. Tapi senang juga ada jemaat yang say hello, ada yang datang sapa. Inilah human touch kita, tidak harus hilang. Ya, perkunjungannya sekarang ya kadang-kadang via online, kadang-kadang ya
kalau bisa ya kita datang kayak gitu ya Bu ya. Tapi bisa bayangin nggak Bi, ketika nanti bahwa corona berlalu, bagaimana? Apakah ada perubahan sikap kita, peduli kita satu terhadap yang lain? Atau mungkin hai, don't touch me, kan begitu ya? Iya, kangen kan sekarang tuh kayaknya pelukan, cipika-cipiki gitu ya Bu ya. Tapi semalam tuh ada temen aku tuh kita nggak boleh bersentuhan kan, terus dia kan alah nggak apa-apa. Ya wes lah. Pokoknya mungkin kan sama-sama tahu meskipun nggak boleh ya, tapi sama-sama tahu oh ya nggak tertular kayak gitu. Iya, memang harus jaga iman tapi juga imun. Iya, Gitu iya, ya. benar. Saja. Bu, apa namanya, kan udah nggak ada ibadah-ibadah, terus tapi semua kegiatan tetap berlangsung kan ya Bu? Tetap ibadah tetap ada. Oh ya, yang pasti ibadah pribadi jangan putus, ibadah kebersamaan, persekutuan pelayanan. Nah diakonianya ini loh, saya menggugah diakon, tolonglah berperan. Gimana? Kita bisa saja mengupayakan paling enggak lah. Saya sih ada memohon kalau boleh ada 15 kakak dengan yang bisa kita bagikan gitu. Tapi untuk jemaat kita enggak sebesar itu. Mungkin kita berbagi yang lintas. Kenapa enggak gitu. Iya. Berbagi itu indah kan Mas Tebi? Benar sekali. Ya udah, Ibu, apa ini yang mau dibagi untuk terakhir kalinya untuk pendengar ya, penonton Ya. penonton YouTube saya. Harus yakin bahwa corona pasti berlalu. Amin. Tetapi jaga diri, waspada terhadap imunmu. Kalau kau lemah, jangan kau coba mencobai kekuatanmu, karena kekuatan kita terbatas. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat bekerja, bertugas kembali. Oke, sama-sama. Ya, itu dia barengan sama Bu Pendeta. Kita masih ada satu tugas lagi, nganter tata ibadah ke Oma Suyudi. Jadi jangan kemana-mana ya, saya bakal lanjut lagi vlog ini. Bye. Ya, with this COVID, we try to be okay. I try to be okay, but it doesn't. Ini nggak benar-benar tidak apa-apa. Semuanya tadi serba sulit. I mean, that's why I need you, and that's why we have to help each other. Kita harus berpegangan tangan dan saling menguatkan satu sama lain.